Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Prayoga. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi pertama atau pertemuan pertama pengantar analisa kebutuhan sistem dari mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Baiklah, ini dijelaskan mengenai bobot penilaian ya dan jenis kegiatan. Yang pertama absensi. eh, Persennya ada 20, aktif bertanya adalah 10, tugas perorangan atau kelompok adalah 30, UTS ada 20, dan UAS 20. Kita skip di sini. Di sini ada buku referensi untuk yang pertama, System Analysis and Design, an Object-Oriented Approach with UML, oleh Alan Dennis, Barbara Haley, Wixom, and then David Tern. Yang kedua ada Recruitment Engineering from System Goals to UML Models to Software Specification oleh Axel van Lamberts. Yang ketiga adalah Software Engineering and Partitioner Approach oleh Roger S. Pressman. Yang keempat adalah Use Case Modeling oleh Kurt Bittner dan Ian Space, membahas topik analisis kebutuhan dan rekayasa kebutuhan. Selanjutnya, pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Selanjutnya, proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Selanjutnya, definisi analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada analisa kebutuhan sistem adalah disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Selanjutnya, kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Selanjutnya, peran analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analisis kebutuhan sistem, yaitu bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangannya. Analisis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Selanjutnya, langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pengumpulan data. Hal ini melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen yang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Jadi pengumpulan data supaya memudahkan kita untuk melakukan tindakan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah dokumentasi kebutuhan, mengorganisir dan dokumentasi kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh sebuah stakeholder. Dalam kasus ini yaitu seperti dokumentasi berbentuk presentasi lah ya. Jadi hal-hal yang udah didapatkan kemudian didokumentasi dan diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk ketiga adalah verifikasi dan validasi kebutuhan. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Jadi untuk dokumentasinya sudah jelas dan dapat dibuktikan di lapangan dan telah teruji. Jadi seperti itu ya. Ya, selanjutnya konsep dasar kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Jadi fungsinya sesuai apa yang diharapkan
dan direncanakan dan dirancang oleh pengguna. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan kendala sistem. Dalam kasus ini, em, seorang analisa kebutuhan sistem melakukan apa ya istilahnya, jadi menambah fitur gitu lah ya, jadi seperti keamanan, kendala sistem, jadi memperbaiki bug gitu. Selanjutnya adalah konsep dasar kebutuhan sistem. Yang pertama, pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Kedua, analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Untuk yang ketiga, memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembang dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Selanjutnya, pentingnya analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan sistem merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. Untuk yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun dan yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Jadi, analisis kebutuhan sistem ini bertujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan yang akan digunakan oleh pengguna. Yang kedua, menjamin kesuksesan dengan tujuan bisnis. Melakukan analisa kebutuhan sistem dapat dipastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Ketiga, mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Analisa kebutuhan yang solid membantu mengurangi risiko pengembangan yang tidak efisien. Jadi untuk kasus ini seperti kalau kita tidak menggunakan analisa kebutuhan sistem, sewaktu-waktu ini analisa kebutuhan sistem ini seperti perencanaan awal untuk membangun sebuah sistem atau aplikasi yang dapat digunakan untuk bertujuan bisnis ya teman-teman semuanya. Jadi untuk kasus ini kita meminimalisir untuk perubahan atau ada kendala selanjutnya lah untuk kayak berbagai aplikasi bisnis atau sistem bisnis lah ya. Jadi untuk perubahan itu sangat mahal. 4. Basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Jadi untuk perencanaan awal dari analisa kebutuhan sistem ini dapat memberikan kepuasan oleh pengguna. Jadi kita udah tahu nih ekspektasi penggunanya seperti apa dan dia pengennya kayak gimana. Jadi kita mengikuti apa yang dia inginkan. Selanjutnya, pentingnya analisa kebutuhan sistem dalam pengembangan sistem. 6. Mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Keputusan desain
pemilihan teknologi dan strategi pengembangan dapat diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Yang ketujuh, pentingnya untuk pengembangan interaktif dan adaptif. Dalam pengembangan interaktif dan adaptif, analisis kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis. Memahami kebutuhan pada awal iterasi memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. 8. Memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu mengkonkretkan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi antara anggota dan tim pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. 9. Mengurangi risiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam, tentu kebutuhan risiko proyek dapat diidentifikasikan dan dikelola lebih baik. Hal ini membantu menghindari kemungkinan kegagalan atau penundaan proyek. 10. Mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambah kepada organisasi. Langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. Langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. 1. Pendefinisian link up proyek. Identifikasi batas dan link up proyek, jelas tujuan proyek, batas waktu, dan area fungsional yang akan dibahas. Kedua, identifikasi stakeholder. Kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek ini, termasuk pengguna akhir, manajemen, pemilik proyek, dan pihak lain yang relevan. Yang tiga, pengumpulan informasi. Gunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Yang keempat, analisis informasi. Proses analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan utama. Identifikasi perbedaan antara kebutuhan yang diungkapkan dan yang tersirat. Kelima, pemodelan proses bisnis. Buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis saat ini beroperasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. 6. Identifikasi kebutuhan fungsional. Tentu kebutuhan fungsional yaitu apa yang sistem harus lakukan. Gunakan teknik ini seperti use case diagram untuk mempresentasikan secara visual kebutuhan pengguna. Untuk yang ketujuh, identifikasi kebutuhan non-fungsional adalah identifikasi kebutuhan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan lainnya. Pastikan kebutuhan ini mencakup aspek-aspek penting sistem yang tidak hanya berkaitan dengan fitur fungsional. Yang kedelapan adalah validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasi dapat diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan kebutuhan, sementara validasi melibatkan konfirmasi bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. Yang kesembilan adalah dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Gunakan template dokumen kebutuhan yang biasa mencakup deskripsi kebutuhan, prioritas, dan kriteria keberhasilan. Yang ke-10 adalah pengelolaan perubahan kebutuhan. Tetap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu. Tetapi pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. Untuk yang ke-11, validasi bersama stakeholder. Lakukan sesi validasi kebutuhan bersama stakeholder untuk memastikan bahwa yang didokumentasi benar-benar mencerminkan harapan mereka. Untuk yang ke-12, pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan. Lakukan pemeliharaan dokumen kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaharuan yang diperlukan.
Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembangan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Sekian, terima kasih, itulah dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.